Serangan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Dan saya JDP Channel Jamal Dodi Pasaribu. Bapak Ibu, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa, kasih Tuhan begitu nyata, kuasa Tuhan begitu nyata, mukjizat Tuhan begitu nyata kami rasakan dalam hari-hari ini Bapak Ibu. Dan kami juga sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang selalu mendukung, yang selalu mensupport, yang selalu mendoakan pelayanan kami. Bapak Ibu, hari ini saya ada di kediaman Bang JDP. Kalau Bapak Ibu tahu, Bang JDP mengalami kecelakaan 2 hari yang lalu, Betul. tepat di Jalan Lintas Sumatera. Beliau kecelakaan pulang dari Tapsel, lalu beberapa hari di daerah sekitar Tapsel, dan ketika kembali ke Riau, Kecelakaan di Rantau Prapat. Nah, Bapak Ibu, beginilah kondisi mobil daripada Bang JDP. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kondisi mobil, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Nah, saudaraku mungkin bisa ceritakan bagaimana awal terjadinya kecelakaan. Ya, cukup luar biasa ya, saudara yang terkasih, pertolongan Tuhan yang saya seharusnya merasa tidak mungkin saya hidup lagi. Tetapi Tuhan berencana baik. Tuhan hidupkan saya kembali dan saya bertemu dengan sahabat saya, saudara saya. Luar biasa kasih dahsyatnya. Saudara saya ini Evangelis Effendi Usman langsung berangkat mendengar kabar saya kecelakaan mobil. Ya sangat parah sekali saudara ya. Keluar asap. Saya melihat itu bannya sudah copot saudara ya. Bahkan keadaan mobil sangat luar biasa rikseknya. Dalam perjalanan saya pulang memang sudah saya merasa, beberapa hari istri juga merasa ya Punya firasat yang tidak baik. iya, punya firasat yang tidak baik. Lalu pagi setelah saya menginap di sebuah hotel di Rantau Prapat, saya berangkat. Masih pagi-pagi sekitar menjelang pukul 11 siang. Saya ingin memotong menyalip sebuah mobil. Saya pikir mobilnya ini ya cuman satu, cuman salib begitu saja selesai. Rupanya di depannya masih ada lagi berdempet-dempet mobil, bahkan trailer gitu ya. Berdempet-dempet. Saya mau menyalip kiri nggak bisa, terpaksa ini mobil saya gas supaya cepat menyalip mobil yang panjang ini. Saya salip mungkin 100 lebih itu kecepatannya saudara. Saya pacu terus karena jalannya lurus gitu ya. Saya udah melihat dari jauh tidak ada mobil, sepi memang. Pas mau menyalip truk panjang terakhirnya, saya terkaget. Ternyata tiba-tiba muncul sebuah bus antar lintas Sumatera yang kita kenal dengan ALS. Langsung kami adu kambing. Sebelum adu kambing, saya berpikir begini ya, sebelum beradu muka mobil saya dengan bus ALS ini, saya berpikir ternyata saya matinya kecelakaan juga, persis kayak adik saya pikir. Ya Tuhan, saya pikir gitu ya. Saya teringat juga itu, nggak bisa lagi kita bertemu penginjilan saudaraku ya. Kalau saya meninggal nggak bisa bersama lagi dengan beliau ya. Jadi begitu terjadi, saya kaget. Ternyata septic, darah semua di sini banyak. Ya, banyak sekali di sini. Di mobil itu banjir darah. Aspal. Di aspal gitu ya. Tapi saya masih sadar di situ ya. Saya cari surat-surat mobil, saya cari tas, handphone. Saya takutnya takut hilang. Saya buka pintu sebelah kanan udah bisa, udah terjepit. Akhirnya saya bukalah pintu mobil sebelah kiri. Ternyata bisa. Saya melompat, banyak sekali. Saya minta tolong ke banyak orang. Orang berkata belum boleh, tunggu datang polisi saja gitu ya. Saya berumuran
semua. Saya minta tolong kepada pengemudi bus ALS-nya. Mereka berkata, gimana mobil saya? Saya lihat kaca mobilnya sudah pecah karena mobil kan besar ya. Melawan mobil kecil kayak mobil saya ini MPV ya, Wuling MPV Cocktail TB, hancur remuk gitu. Dia bertanya gimana? Ya mobil saya gimana? Saya peluk lagi pengemudi ALS ini. Maaf bang, saya pikir gak ada tadi mobil waktu saya menyalip sepanjang itu, saya bilang. Sambil saya berlumuran gitu ya. Saya minta tolong orang, gak ada orang nolong, semua orang memoto, mengamera, kamera, video gitu ya. Mobil hantarkan saya ke rumah sakit. Orang berkata, belum boleh pak, polisi belum datang, gak boleh bapak ke rumah sakit. Jadi tidak ada yang mengelok saya. Tapi saya panggil Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dahsyat saudaraku ya. Kalau nama Bapa Yahweh itu dipanggil, Yesua HaMashiach itu ada kuasa. Amin. Iya, waktu saya dua gitu ya. Memang saya terlihat ini lahir hidup saya. Tapi langsung Tuhan Yesus. Tuhan lindungi saya. Amin. Nama Bapa Yahweh kita, Yesua HaMashiach. Saya hanya panggil Yesua HaMashiach. Saya panggil Tuhan. Saya masih ingin memberitakan Injil dengan sahabat saya, Effendi Usman. Kalau saya meninggal duluan, Tuhan, masih banyak jiwa belum diselamatkan. Saya nggak tahu mau telepon siapa lagi, menghubungi siapa, saya nggak tahu. Saya hanya berpikir begini ya, kalau saya itu habis darah, saya bisa kehabisan. Kalau keluar terus kan, karena dari sini keluar, dari sini keluar, dari hidung keluar, dari mulut keluar terus. Di dalam mulut saya ini menggumpal-gumpal. Sampai saya buang gitu ya. Karena menggumpal penuh lagi dalam mulut saya. Akhirnya saya terpaksa mengirim gambar video WA kepada istri saya. Jadi orang yang saya hubungi itu yang benar-benar saya hubungi adalah istri saya dan beliau. Saya hubungi, saya kirim gambar, minta doa gitu ya. Dan pada saat itu istri saya bertindak ya, karena saya nggak tahu lagi lapor kemana, orang pun nggak ada. Akhirnya saya dibawa oleh puskesmas. Di puskesmas saya ditangani dan banyak orang heran, bahkan dokter berkata, oh ini bapak yang kecelakaan di sana, ngeri sekali mobil, parah sekali mobilnya katanya. Ini ada buta kepala, enggak pas, bapak sadar? Iya sadar. Ada muntah? Nggak ada, saya bilang. Dipegang kaki saya, dicek dada saya, saya bilang dada saya memang sakit. Dicek itu, oh nggak apa-apa, dada mungkin kena safety belt, sabuk pengaman. Pegang kepala, ada bocor? Nggak ada. Nah, diperiksa gigi. Gigi tidak ada copot, nggak ada. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita panggil nama Yesus Kristus, Yesua HaMashiach, Tuhan jagai kita. Saya nggak bisa balas kebaikan Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Tuhan jaga kaki saya, Tuhan jaga tangan saya, Tuhan jaga kepala saya, Tuhan jaga dada saya, seluruh anggota saya, tubuh saya dijaga oleh Tuhan. Amin. Termasuk gigi saya, tidak ada satupun yang copot, jaga oleh Tuhan. Saya teringat firman Tuhan, sampai memutih rambut, engkaulah Dia yang selalu menghitung. Amin. Kita dititip. Nama itu luar biasa. Amin. Saya selalu katakan dengan beliau, saudaraku, saya mengira saya sudah berada di dalam tanah. Saya mengira engkau datang hanya untuk menabur bunga atau menabur tanah, dari tanah kembali ke tanah. Saya pikir begitu, tetapi saat ini kita melihat saya masih bertemu dengan beliau dalam keadaan sehat. Luar biasa. Itulah setiap spesiasian saya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa saksikan lagi. Saat ini sehat, ya tinggal pemulihan bengkak saja di sini, saudara ya. Ini bengkak benturan, tapi puji Tuhan, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dijaga oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengar kesaksiannya, dan puji Tuhan ketika semuanya di scan, di rongsen, puji Tuhan, hanya bagian hidung yang mengalami retak,
Bapak Ibu. Hidung retak, wajah agak bengkak sedikit, tapi yang luar biasanya adalah beliau sehat. Kaki, tangan, tidak ada satupun anggota tubuh yang cacat selain hidung yang retak. Nah, Bapak Ibu, saat ini mobil kami, mobil saudara saya minta pertolongan Bapak Ibu bagi saudara yang diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Apabila saudara ingin membantu, ingin memberkati saudara saya Bang JDP, ada nomor rekening di bawah, nanti saya taruh. Berapapun yang Bapak Ibu berikan, itu sangat bermanfaat dan sangat berguna buat saudara saya. Nah, yang luar biasanya, ketika beliau kirimkan foto kepada saya, beliau kirimkan video kepada saya tidak bisa berbicara apapun selain Tuhan Yesus tolong. Tuhan tolong saudara saya. Tuhan tolong sahabat saya. Lalu saya ceritakan sama istri saya. Ketika istri saya melihat, istri saya peluk saya. Istri saya berkata, Bapak Yahweh, lindungi saudara saya. Lindungi sahabat suami saya. Itu kata istri saya Bapak Ibu. Lalu istri saya berkata, yang berangkat ke Riau sekarang juga. Nah, ketika kami cari-cari tiket pesawat dari Tangerang ke Riau, di saat istri saya mencari tiket pesawat dari Tangerang ke Riau, saya berpikir dalam hati, saudara saya belum sampai ke Riau. Dia pasti masih berada di TKP. Kalaupun sampai, dia pulang. Tidak akan mungkin nyampe cepat. Lalu saya bilang sama istri saya, carikan tiket pesawat untuk besok. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, sore saya dapat tiket pesawat, saya berangkat dari Tangerang, jam 6 saya sampai di Riau, saya langsung ke rumah sakit, saya lihat saudara saya, masih sehat, luar biasa. Walaupun diimpus itu. Walaupun sudah kena impus, muka sudah bengkak, tapi Tuhan Yesus dahsyat. Kuasa Yesus dahsyat. Kuasa Yesus. Mukjizatnya dahsyat. Kuasa persahabatan itu luar biasa. Dan kuasa persahabatan itu luar biasa. Sebelum beliau datang, muka saya masih besar sekali begini. Pas beliau datang, mulai kempes. Wajah saya itu semakin berseri-seri, saudara. Jadi benarlah kata Alkitab ya, persahabatan. Apa itu ya? Ada di Alkitab ya. Nah, Bapak Ibu, dan puji Tuhannya, saya ada sedikit minyak, apa saudaraku? Minyak karo. Saya bawa berkadin juga. Itu saya dapatkan dari suami Cut Fitri. Saya bawa ke Riau. Semalam saya sama Kak Esther, istri daripada sahabat saya ini, kami leburin di badannya, di semua anggota tubuh. Puji Tuhan. Sekarang saudara saya sudah dalam pemulihan Bapak Ibu. Tinggal hidung belum bisa ngomong secara jelas karena masih banyak gumpalan darah di hidung. Dan kata dokter tidak boleh dibersihkan dulu, tunggu beberapa hari. Takutnya nanti keluar darah banyak. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, mobil hancur sehancur-hancurnya kalau dilihat. Hanya 1 malam. 2 malam saudaraku. Hanya 2 malam dirawat di rumah sakit. Nah, sekali lagi saya mohon pertolongan Tuhan dan saya mohon bantuan Bapak Ibu semuanya. Nah, sekali lagi saya sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu, silahkan transfer ke rekening ini. Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Tuhan yang membalas support Bapak Ibu semuanya. Tuhan yang membalas semua apa yang sudah Bapak Ibu berikan buat kami selama ini, dan khususnya buat saudara saya yang lagi mengalami pemulihan dalam hari-hari ini. Saya percaya nanti ke depan wuling akan diganti oleh Tuhan Yesus, saudaraku ya. Karena wuling itu Bapak Ibu, sudah lama saya bilang sama beliau, saudaraku, gantilah wulingmu. Saya bilang, gantilah.
Karena sudah lama uling itu Bapak Ibu. Dan beliau tidak mau ganti karena uling itu sangat bersejarah bagi kami. Kami sudah ke Aceh, kami ke Padang, kami sudah keliling Sumatera Bapak Ibu, keliling Riau, keliling Jambi, keliling kampung, keliling Palembang, naik uling. Uling apa saudaraku? Convero DB. Uling Convero DB. Mobil sangat kuat dan mobil sangat irit sekali. Saya berkata semalam sama saudara saya, nanti Tuhan akan kirimkan uling yang lebih bagus lagi. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Kuasa Bapa Yahweh Rafa menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan, dan kuasa Bapa Yahweh Yireh akan selalu mengalir menyertai kita semuanya, khususnya saudara saya yang lagi mengalami pemulihan. Baik Bapak Ibu, inilah yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau beliau sudah benar-benar membaik, beliau akan bersaksi lebih lagi. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Dan Bapak Ibu, ada orang yang ambil video, saya tidak tahu siapa yang memvideokan dan ditampilkan di Facebook. Dan banyak sekali komentar, kena azab, kena azab. Saya ingin katakan hari ini, semua azab yang dilontarkan oleh orang-orang di luar sana dipatahkan dalam nama Yesus HaMasyiah. Semua azab dipatahkan dalam nama Yesus HaMasyiah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kuasa Tuhan nyata, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Shalom alaikum bismillah HaMasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Tanda Bapak Yahweh memberkati. Jadi Bapak Ibu, berhubung saudara saya sudah keluar dari rumah sakit, besok saya kembali ke Tangerang. Saya tinggalkan Banyak saudaraku ya, saudara saya ini. dukung. Luar biasa. Kami tidak tahu Bapak Ibu betapa persahabatan kami luar biasa. Dan istri kami juga sangat mendukung persahabatan kami. Lebih-lebih lagi, semua keluarga besar, adik-adiknya Bang JDP itu sangat sayang sama saya. Mama Bang JDP, saya selalu ditanya sama mama, Udan, saya dipanggil Udan Bapak Ibu sama mama. Udan, adanya kau dimarah-marahin sama abangmu, kata saya. Jadi kadang-kadang saya bilang, ada mak, abang itu suka kali marah, sedikit-sedikit marah, apa-apa marah. Itu Bapak Ibu, saya jawab begitu, mama langsung matikan telepon, langsung ditelepon beliau. Dia marah-marah. Tidak apa-apa saya dimarahi sebab ini penting beliau disayang. Itu keinginan saya. Saya senang sekali orang tua saya sayang dengan beliau. Adik-adik saya di rumah, istri saya, keluarga saya besar, anak-anak saya sayang dengan beliau. Saya senang sekali. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom. Salam. Tampilkan wajah-Mu Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu. Dengarlah anak-Mu ini, hanya kepadamu ku percayakan hidupku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyurkan nama-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tunjukkan keperkasaan-Mu.
sanggup menyelamatkan aku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyhurkan nama-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tunjukkan keperkasaan-Mu. Tolonglah anak-Mu ini, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan aku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya dewa yang